hamdan liman qala fi kitabihil karim fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit. Kalau tidak dihilangkan, ditambah oleh Allah penyakitnya. Makanya kita bersihkan dengan zikir agar cepat sesuai harapan. Talqinlah zikir, belajar zikir, cari guru, cari pembimbing. Zikir sebanyak-banyaknya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Surat ke-7 ayat 205. Wadhkur, dan sebutlah Rabbaka, nama Tuhanmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarru'an, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dengan rasa takut, wa dunal jahri, dan dengan tidak mengeraskan suara, minal qaul, suara, bil ghudwi wal asal, kapanpun, pagi, petang, wala takum minal ghafilin, jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Makanya ingat kepada Allah, zikirnya berkekalan. Ayat yang baru saya baca ini merupakan bukti kalau Kanjeng Nabi Muhammad bertarekat. Allah memerintah kepada kita untuk bertarekat. Maksudnya perintah zikir ini. Dan ini adalah perintah Allah untuk zikir secara ilmu kedua. Kalau pertama kemarin secara ilmu syariat. Bacaan yang paling utama sebagaimana hadis ayat Allah yang telah kami sebutkan di pertemuan sebelumnya. Fa'lam, surat ke-47 ayat 19. Annahu la ilaha illallah. Kita membaca keras berarti zikirnya secara ilmu syariat. Diperintah Kanjeng Nabi, perbaharui imanmu bikathratil qaul, dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Perintah diucapkan dengan keras, artinya zikir secara syariat. Diucapkan dengan khafi, dalam hati, tidak dikeraskan. Wadunal jahri minal qaul, ini perintah zikir yang dalam hati menurut ilmu kedua, thariqah. Kita mengamalkan tanpa petunjuk, mengamalkan karena hasil kita belajar di pengajian ngabuburit boleh, tapi tidak ada cara.
Tidak ada petunjuk secara syariat, tarekat sampai nanti hakikat dan makrifat. Berarti kita melaksanakannya zikirnya hasanah. Tapi kalau kita mau belajar pada yang ahli, ditalqin, diajari, berarti kita mengamalkannya secara darajah. Zikir dalam hati secara tarekat diajari Kanjeng Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar saat di dalam gua. Ayat yang saya baca di perintah Allah zikir dalam hati tidak boleh dikeraskan suaranya di waktu pagi, petang. Ini adalah ayat bukan melarang zikir keras. Nah, harus tahu. Kadang-kadang sebagian saudara kita ayat ini dipergunakan untuk melarang sebagian teman-temannya yang biasa zikir keras, zikir syariat. Semacam kita menunaikan sholat maktubah, Astaghfirullahaladzim, diucapkan keras. Juga ada rangkaian afdhalul dzikri la ilaha illallah. Jadi tidak dilarang zikir keras, diperintah Kanjeng Nabi. Ayat yang saya baca surat ke-7, ayat yang ke-205, ini bukan ayat melarang zikir keras, tapi ayat memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad untuk umatnya zikir khafi, zikir dalam hati, bermakna akhirnya menimbulkan ilmu zikir secara tarekat. Tidak disebutkan keras la ilaha illallah. Sekali lagi, yang namanya zikir bukan hanya la ilaha illallah, tapi kita kemarin sudah menjelaskan afdhalul dzikr. Ibarat ketemu Allah, kita naik kendaraan yang tercepat, pesawat. Apa pesawat? La ilaha illallah. Nah, dilakukan secara tarekat dalam hati. Karena kita diperintah oleh Allah zikir yang berkekalan. Hamba-hambanya umat Kanjeng Nabi Muhammad yang telah mampu seperti orang-orang arif billah, zikir berkekalan ini secara tidak langsung telah mampu pula melaksanakan sholat secara daimun. Apa sholat daimun itu? Sholat di luar maktubah, tetap sholat. Maksudnya apa? Ingat Allah selamanya. Ya sholat daimun itu ya zikir ini, kalau nanti kita akhirnya paham itu. Tidak ada waktu yang lepas satu detik pun. Makanya kita harus belajar sempurna ilmunya. Sebab kalau paham dengan secara syariat, di mana pengamalannya dalam kehidupan hanya waktu dan tempat tertentu. Saya contohkan kemarin, pasca sholat sudah zikir keras, wiridan, zikir secara syariat. Akhirnya kita punya hajat, ingin buang air kecil, ingin buang air besar ke dalam kamar mandi, WC, dilarang secara syariat. Iso-iso
diserampang ambek takbir. Jero jedeng kok la ilaha illallah. Nah, kita punya ilmu. Zikir dalam hati, zikir tarekat disebut nama. Ismu zat, nama zat. Zatnya siapa? Allah. Namanya Allah. Nama. Makanya nanti harus ditingkatkan itu pemahamannya. Biar kita ibadah tidak hanya duduk di kalimat. Nah, masuk ke isi. Akhirnya timbul rasa. Setelah rasa tercipta, nikmat akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Teman-teman kita yang telah mendapatkan pelajaran, akhirnya melatih diri zikir, khususnya pengamalan secara tarekat, dihujamkan ke dalam hati. Karena apa? Dalam batang tubuh kita itu terbagi berbagai macam istilah. Orang yang belajar zikir itu latifah. Kalau dijamakkan latoifah, latoifatul. Ada 10 macamnya. Cuma yang 4 dikelompokkan menjadi 1. Sehingga 4 diringkas jadi 1 menjadi 7. 7 itu pertama diistilahkan latifatul qalbi. Tempatnya itu dimohon maaf susu yang sebelah kiri 2 jari di bawahnya. Kalau secara fisik badan kita jantung, tapi rohaninya latifatul qalbi. Jantungnya kan di sini ya. Tapi secara rohani 2 jari dari susu ini sebelah bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya latifatul ruh. Sebelah kanan. Susu sebelah kanan diukur 2 jari di bawahnya. Nah, itu disebut dengan istilah latifatul ruh. Jasadnya paru-paru. Kemudian yang ketiga, kembali ke kiri. Susu 2 jari sebelah atasnya. Kalau tadi sebelah bawah, sekarang sebelah atasnya. Dinamai dengan latifatus sir. Atau jasadnya itu liver. Kemudian yang keempat, sebelah kanan lagi 2 jari yang atas. Kalau tadi yang bawah, sekarang yang atas. Namanya latifatu khofi. Kalau jasad dinamakan limpa. Kemudian yang kelima, latifatul akhfa. Di dada bagian depan sini itu. Kalau istilah jasad empedu. Kemudian yang keenam adalah di antara 2 pelipis alis tengah-tengah. Latifah nafsun natiqah. Jasadnya namanya otak. 4 jadikan 1. Kullu jasad, seluruh tubuh. 4 itu anasirnya. Jadi kalau dilihat kita belajar istiqomah mendengarkan kajian-kajian,
tasawuf yang nadhari itu adalah ada yang namanya tanah menjadi kulit dan daging. Ada yang namanya api menjadi darah. Ada yang namanya air menjadi tulang. Ada yang namanya angin menjadi urat bagi tubuh. 4 ini dirangkum jadi satu, dinamakan latifah kullu jasad. Ini dibersihkan semua. Cara membersihkan karena penyakit itu dengan zikir. Zikirnya zikir tarekat, dengan menyebut nama ismu zat Allah. Tapi tidak dikeraskan. Namanya kolbun, dalam hati. Di batin. Dihujamkan. Nah, bagi orang-orang yang bertalqin zikir, ada metode sendiri-sendiri itu. Ya enggak? Sasarannya mana? Seperti apa? Itu nafsun-nafsun tarekat masing-masing yang kemarin sudah sedikit saya singgung asal muasalnya ya. Jadi berguru untuk menyambungkan sanad sampai kepada Rasulullah. Sing seneng zikir apa kemarin? Jahar. Oh, Qadiriyah. Nyambungnya sampai ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ke baginda Rasulullah. Dibawa luas. Bahkan menjadi Sultan Aulia. Syekh Abdul Qadir Jailani. Qadir Jailani akhirnya jadi Thariqah Qadiriyah. Kanjeng Nabi mengajarkan ke Sayyidina Abu Bakar. Zikir yang khaufi dalam hati ini. Akhirnya diamalkan oleh para tokoh Bahauddin sampai terbitlah berdiri yang namanya Tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah, perpaduan berbagai macam banyak. Nah, kita cari berbeda-beda metodenya, berbeda. Harus berguru kepadanya kalau ingin zikirnya diamalkan secara darajah. Tapi kalau hasil kajian seperti ini ya namanya hasanah. Makanya kemarin saya katakan kalau ingin cepat memenuhi sasaran harus darajah. Jadi secara tarekat ini menyebut nama Allah tidak dikeraskan dalam hati Allah, 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 Allah. Kita menyebut dalam hati Allah, Allah, hakikatnya kalau dikeraskan itu ya la ilaha illallah. Dihujamkan karena apa? Latifah kolbu yang letaknya 2 jari di sebelah dada kita kiri dari susu ke bawah atau jantung. Ini letaknya sifat-sifat syaitoniah, iblis, hawa nafsu, cinta dunia. Semua pekerjaan-pekerjaan setan ada di situ. Kekufuran, kemusyrikan, percaya dengan ketahayulan. Kita bersihkan. Allah, 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 Allah. Latifah ruh, sebelah dada kanan, 2 jari bawahnya susu atau paru-paru. Ini letaknya sifat-sifat kebinatangan. Terutama binatang ternak. Menuruti hawa nafsu, rakus, tamak,
mau menang sendiri, egois, serakah. Dihilangkan itu. Dibersihkan. Nanti akan diganti sifat-sifat yang terpuji. Khusyuk, tawadhu, rajin beribadah, tenang menghadapi berbagai macam masalah, memiliki kedermawanan. Loman wis angele. Rodok sariawan iki ngene. Dermawan. Ya wis pokoke duwe sifat loman lah. Mboten mateni T. Medit, pahit, wae ku sing T niku. Nah, itu di latifah ini kalau tidak dibersihkan, ya wis bercongkrong terus. Perhiasane dipamerno, waktu belanja barang diparani, dikiting oleh belanja utang mbok ayu gelangi situ. Gak oleh. Akhirnya dulure utang nang rentenir. Masya Allah. Padahal pahalanya ngutangi wong sing bodoh itu luar biasa. Iya. Kemudian ada latifatus sir. Nah, ini letaknya sebelah kiri 2 jari susu yang atas, utawa liver. Ini sama. Letaknya sifat-sifat binatang. Kalau tadi binatang ternak, ini binatang buas. Akhirnya kita punya predikat orang yang zalim, suka menganiaya, pemarah, pendendam. Kalau kita bersihkan dengan Allah, tidak dikeraskan dalam hati, Allah akan mengganti menjadi pengasih, penyayang, ramah tamah, penuh cinta kepada sesama, mahabbah. Latifatul khaufi, 2 jari di atas dada sebelah kanan susu ini atau limpah. Tempatnya penyakit atau sifat kemunafikan. Sifat syaitoniah itu. Bersihkan. Allah. Akhirnya berubah menjadi sosok hamba yang penuh bersyukur, sabar, ikhlas. Latifatu akhfa, tengah, bagian dada tengah depan atau empedu, letak sifat-sifat tercela seperti riya, takabur, ujub, dengki, iri, ghadab, akan diganti. Kita latih, kita masukkan berzikir Allah. Akhirnya timbul rasa khusyuk, tawadhu, tadarru, tafakkur. Khusyuk menyadari akan yang bekerja adalah Tuhan. Nah, itu khusyuk itu. Latifatu nafsun natiqah, antara 2 alis, tempatnya otak dalam kepala. Ini penyakitnya sifat-sifat tercela, jahil, lalian. Nah, lupa itu jadi masalah loh, jadi fitnah itu. Opane nek sing dilalekno mari utang maro lali. Wassalam gak gelem nyaur iki kok ya ndak. Nah, panjang angan-angan, ngelamunan sing gak kura-kura ya. Suka menghayal. Nah, itu letaknya itu. Diisi zikir, masukkan, hujamkan ke dalamnya. Ya, Allah. Menjadi tentram, pikiran yang tenang, tawadhu, mau belajar dengan keras,
berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tidak jadi orang yang pemalas. Kemudian yang kulu jasad, seluruh tubuh, ini sifat keduniawian, cinta kebendaan, cinta jabatan, cinta harta, anak, keluarga. Ya enggak? Hilangkan, dikosongi. Bersihkan biar Allah yang ada di situ. Akhirnya diganti hal-hal yang terpuji. Ilmu akan mudah masuk. Qanaah, mudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga zikir secara ilmu tarekat tidak diucapkan la ilaha illallah, tapi cukup apa? Allah, Allah, Allah. Nah, secara spesifik bagaimana tuntunan, metodenya. Nah, ini harus kita minta talqin, belajar. Dan ini tidak bisa diperintah, tidak bisa dipaksa jamaah. Karena apa? Ini urusan kesadaran. Ini urusan hidayah. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, oh gak serantan itu. Dimanapun dicari, didatangi itu. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia benar-benar akan mendapat petunjuk. Sadar itu sudah. Akan belajar sungguh-sungguh dicari. Walaupun sulitnya bagaimana. Tapi barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Sehingga urusan akan hal ini tidak bisa dipaksa. Punya kesadaran sendiri. Kalau sudah sadar, pasti dia akan mau untuk mencarinya. Nah, yang ketiga, setelah kita mengamalkan agar zikir berkekalan tidak cukup dengan syariat, dengan keras, waktunya waktu yang diperbolehkan. Yang kedua secara tarekat. Yang ketiga adalah zikir secara hakikat. Atau zikir anfas, zikir anfus, zikir mengikuti daripada nyawa, ruh, nafas, keluar masuk, naik, turun, keluar menghirup oksigen, masuk, naik, menghirup oksigen. Kemudian keluar mengeluarkan CO2. Apa yang dilakukan zikir secara hakikat ini? Dengan merasakan kalau diucapkan lafadznya bunyi waktu menghirup, naik, keluar Allahu Allah. Tapi tidak dikeraskan begini, cukup dirasa, di batin, mengikuti iramanya nafas. Kapan kita amalkan? Saat ini saya memberikan kajian. Saya tidak zikir, kufur hati saya. Setan masuk. Timbul angan-angan, sombong, macam-macam tadi penyakitnya. Berarti menerapkan apa? Tarekat. Apa itu? Hakikat. Pada saat pergantian oksigen dengan karbon dioksida, kita sebut Allah. Allah. Kita kegiatan apa selain hal seperti ini? Makan.
Bisa zikir dengan syariat. Moro mangan muni la ilaha illallah ya. Kurung duwe omah dhewe gembul mek maratuwa ya iso diserampang iku. Iku mangan zikiran. Ya. Zikir secara tarekat dalam hati. Iso keselak ya. Iya enggak? Mungkin kalau bisa secara nafas, mungkin juga kesulitan itu, iso keselak piro. Dan nanti yang keempat mungkin secara makrifat. Tidur. Kita menjelang tidur rebahan. Apalagi tidak bisa tidur. Embuh menewayai ono kreditan teko ya. Kalau tidak bisa membayar debt collector lagi, akhirnya kepikiran. Lah daripada gitu, hilangkan itu. Ganti zikir dengan zikir nafas. Zikir secara hakikat. Rebahan, ambil nafas. Keluar nafas. Allah. 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 Tidak terasa, akhirnya tertidur. Selama tidur dicatat sholat, karena tak imun, dicatat zikir, dicatat ibadah. Seandainya malaikat sakaratul maut datang, ini yang kemarin disampaikan, yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah. Karena sebelum tidur kita melatih itu, naik kendaraan, zikir hakikat, sepeda motor, di atas kemudi setir, bilang la ilaha illallah. Ya tidak mungkin, apalagi nggak jamaah. Iso diarani wong stres. Ya, paling enggak itu adalah zikir secara hakikat. Zikir anfus, ya ada yang mengatakan, atau zikir nafas. Kita mengamalkan setiap hirupan nafas, mengeluarkan nafas, hu Allah. Itu hakikatnya sama saja seperti zikir secara syariat la ilaha illallah. Makanya harus kita latih ini tiap hari. Akhirnya menjadi kebiasaan, terutama mengamalkan yang keempat, yaitu zikir secara makrifat. Sudah tidak uman opo-opo isan. La ilaha illallah, sudah diambil syariat. Allah sudah diambil tarekat. Allah diambil sama hakikat. Apa? Setiap pandangan. Karena makrifat itu apa? Tidak bisa diucap, tidak bisa ditulis. Siapa sebenarnya makrifat itu? Dialah yang rahasia. Umpama boleh ditulis itu ya umpama. Tapi tidak diucapkan, tidak dibatin umpama. Karena apa? Sir, rahasia. Rahasia itu kan tidak ada di sini ya. Kan berarti artinya dia. Makanya di ayat Al-Quran Allah berfirman, tidak hanya la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Ada yang la ilaha illahu. Ya. Umpama, tapi tidak diucapkan, tidak dibatin. Apa? Sudah la sautu wala harfu illa bil haq illallah. Melainkan hanya Allah. Yang terpandang hanya Allah. Fa aina ma tuwallu fatsama wajhullah. Mungkin ini pada saat kita makan sahur itu. Kita makan sahur lupa pada Allah. Jangan.
Bahkan sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah muluk itu setan melbu. Apa? Makan sahur ambek ngerasani tonggo wisan. Kan berarti setan masuk itu sudah. Padahal sudah baca bismillah. Ya mungkin bismillahnya hanya di mulut. Hanya di kalimat. Tidak masuk diisi. Tidak difahami. Sama halnya seperti makhluk beo. Begitu pula kalau kita sudah zikir syariat la ilaha illallah tapi hanya sebatas itu, ya mungkin belum begitu ngefek. Makanya harus belajar, dimaknai dan dilatih, direnungkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau kita sudah paham zikir secara ma'rifat, mau makan sahur dipandang yang namanya nasi, dipandang yang namanya lauk pauk, sambel, cowek, piring, gelas, meja, kita bisa menafikan, akhirnya mengisbatkan kepada siapa? Zat, yaitu Allah. Gimana Ustadz manajemennya ini? Wong nyatani sego kok iku. Nah, kita belajar, akan kita stressingkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.